Eh, Cinta Tuhan tidak akan pernah berujung, cinta Tuhan tidak akan pernah berubah, cinta Tuhan tidak akan pernah berakhir buat setiap kita. Cinta manusia justru yang kadang-kadang bisa berubah. Saat kita tahu kita punya masalah dan masalah itu terus menimpa kita, maka seketika itu juga cinta kita ke Tuhan berubah. Saat engkau mengharapkan sesuatu dan sesuatu itu tidak datang, maka seketika itu juga cintanya kamu ke Tuhan berubah. Sehingga maaf, setiap kita mengalami sebuah kekeringan. Engkau menyembah Tuhan jadi seperti biasa-biasa saja. Engkau yang tadinya on fire dalam sebuah pelayanan dan kau menjadi biasa-biasa saja. Karena buat setiap kita, kita tahu bahwa kita berubah. Cinta kita berubah. Dan seketika itu juga kita kering. Yang saya mau katakan begini. Ketika sebuah sesuatu yang mengalami dan melanda kita, saat kita tahu bahwa kita sudah menyenangkan Tuhan. Kita sudah fokus untuk pelayanan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika itu juga masalah melanda kita. Tekanan melanda kita, bahkan problem melanda kita bertubi-tubi. Kebanyakan setiap kita akan mengalami sebuah proses di situ. Satu, proses yang mungkin kita alami adalah kita akan mengalami sebuah kemunduran karena kenapa? Masalah itu terus ada bertubi-tubi saat kita tetap melayani Tuhan. On fire bertubi-tubi. Tapi kok ada masalah terus? Sehingga, dan itu terus menerus dialami kita. Dan seketika itu juga kamu berkata bahwa kok waktu saya melayani Tuhan, problem itu akan terus ada. Problem itu makin parah dan makin parah. Dan merubah respon hatimu. Dan merubah sikap hatimu. Dan ketika itu juga mungkin setelah beberapa minggu, saya capek melayani Tuhan. Saya lelah melayani Tuhan. Karena saat saya melayani Tuhan, masalah itu akan terus ada. Masalah itu terus membuat saya semakin lemah. Dan disitulah bahwa kita mengalami sebuah kekeringan. Yang saya mau katakan begini. Kita perlu sebuah cinta sejati. Makanya kalau orang itu sangat jarang yang namanya cinta sejati ya. Itu kan kalau di dunia di film-film ada yang namanya Romeo Juliet itu kan. Ada yang namanya Gali Ratna. Kalau di Indonesia gitu kan. Sampai mati pun dia akan tetap cinta. Walaupun dia susah, walaupun dia mengalami apapun, dia tetap cinta. Kalau dunia bilang cinta sejati. Cinta yang gak pernah luntur. Sebenarnya itu cinta Tuhan Yesus kepada kita. Kita tahu bahwa ada proses. Di dalam cinta juga ada proses. Di dalam cinta juga ada sebuah pergumulan. Pasti. Saat engkau pacaran, engkau nggak akan mengalami semuanya baik-baik saja. No. Engkau akan mengalami namanya kemarahan, emosi, cemburu, apapun. Tapi yang namanya cinta itu harus tetap melekat. Kalau engkau nggak cinta, maaf. Seketika itu juga hancur. Pacaranmu hancur. Yang namanya rencanamu mungkin yang pengen ke depan menikah hancur. Gara-gara sebuah hal yang tadi saya bilang. Problem di dalam sebuah cinta itu. Makanya saya mau katakan bahwa saat engkau punya cinta, engkau tidak akan merasakan kekeringan. Cinta yang sejati. Cinta yang saat engkau mengalami proses, engkau tetap cinta. Cinta yang saat engkau mengalami salah, engkau tetap cinta. Cinta yang saat mengalami sebuah problem apapun, mungkin itu berat, mungkin itu sangat berat atau apapun, engkau tetap cinta. Itu yang membuat kekeringan itu tidak akan menimpamu saat engkau ada cinta. Saat engkau punya cinta melayani Tuhan. Engkau cinta kepada Tuhan.
dengan keadaan apapun. IRF 4344 sama ini yang dia bilang begini, bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara hati. Yuk. Terus dari Caroline Margareta, Yuk. bagaimana mengetahui yang hadir itu hadirat Tuhan atau urapan palsu dari kita? Oke. Caroline sama iya, Irfan. Oke, gini. Cara membedakan suara Tuhan dengan suara hati. Yang tentu kalau misalnya kita tahu ya, hati ini kan pengennya senang. Hati itu kan kadang sedih. Hati itu kan kadang mellow gitu kan. Hati ini kan kadang mengingat hal-hal yang dulu. Sedangkan suara Tuhan itu pengen kita itu move, maju. Suara Tuhan itu pengen kita ini berubah. Suara Tuhan itu selalu membuat kita itu jauh lebih bergelora. Gitu. Suara Tuhan itu suara yang mendatangkan kedamaian buat setiap hatimu. Suara Tuhan itu suara yang sangat menyentuh hidupmu dan mengubah hidupmu. Nah makanya kadang saat kita tahu nih, hati berkata begini. Hati berkata bahwa saya kok gak dicintai. Saya kok mengalami kesedihan atau bagaimana. Itu suara hati yang terus akan ada. Makanya kadang yang saya pengen tekankan, emang agak sulit membedakan suara hati sama suara Tuhan. Karena kenapa? Dari hati-hati juga gitu kan. Jadi suara Tuhan juga melalui hati kita, suara hati juga melalui hati kita. Jadi kita harus benar-benar memilah mana yang suara Tuhan, mana yang suara hati. Kadang suara hati pengennya tuh kita sedih mulu gitu kan. Kadang kita pengennya mellow terus. Aku pengen dicintai Tuhan. Aku pengen diberkati Tuhan. Aku pengen berubah. Aku pengen kaya, aku pengen dapat jodoh yang baik, aku pengen dapat pacar yang cantik, gitu kan. Tapi terkadang itu berkata bahwa itu suara Tuhan. Kamu akan mendapat jodoh yang cantik, padahal maaf, itu keinginan hati kamu. Engkau akan mendapatkan makanan yang lezat setelah pulang dari ibadah. Itu memang lapar gitu kan. Itu udah lapar, imajinasinya pengen makan yang lezat. Itu dibilang suara Tuhan. No. Itu terkadang suara hati kamu yang saat itu engkau sedang alami. Engkau sedang membayangkan sebuah jodoh. Jadi enggak kenapa hati kamu bilang begini, kamu akan dapat jodoh yang cantik. Cantik sekali, bahkan seputih salju. Gitu kan, semerah biji kirmisi atau bagaimana gitu kan. Itu suara hati yang engkau sedang menginginkan sesuatu. Engkau sedang dalam keadaan lapar dan ketika itu engkau sedang menyembah. Dan pikiranmu, hati kamu berkata begini, saya lapar. Dan ada perkataan yang kamu akan mendapat makanan yang lezat. Ya, itu suara hati. Tapi Tuhan berkata gini, kalau suara Tuhan berkata bahwa tetap tenang dan tinggal percaya. Engkau akan mendapatkan sebuah jodoh yang baik. Gitu. Tetap tenang dan tinggal percaya. Saat engkau lapar, engkau akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Bisa seperti itu. Jadi kita harus memilah mana yang saat itu dalam kondisi hatimu. Mana yang dalam kondisi Tuhan sedang berbicara kepadamu. Oke? Dan yang selanjutnya yang membedakan apa tadi? Yang membedakan bukan yang malaikat? Hadirat Tuhan atau dengan malaikat. Oke. Nah, sekarang begini. Kita punya orang tua. Saya aja tahu bahwa saat ada suara dari jauh pun ya, suara mamah saya kan tahu, oh itu mamah saya. Nggak mungkin saya bilang nih, hei tetangga saya, nggak mungkin. Karena saya tahu suara mamah saya sedang berbicara walaupun dari jauh.
Gak usah jauh-jauh. Dulu saya waktu kecil, saya seneng yang namanya main tebak-tebakan sama kakak saya. Gak tahu kenapa, saya seneng nih kalau misalnya gini, ada suara motor di depan rumah, tiba-tiba saya main tebak-tebakan. Kalau misalkan itu suara motornya papa, cikinya yang papa bawa buat saya. Jadi gitu, main tebak-tebakan, tapi ada hadiahnya gitu kan. Entah itu coklat yang saya bawa, yang papa saya bawa buat oleh-oleh, buat anak-anaknya, saya ambil. Karena kenapa? Saya kalau misalnya menang, saya dapatkan itu. Jadi gini, setiap kali motor lewat, saya sama kakak saya selalu bilang gini, suara motor papa. Dan kakak saya mungkin bilang lagi, bukan. Dan tiba-tiba suara motor itu berhenti di depan rumah saya. Dan tiba-tiba benar itu suara motor papa saya. Karena kenapa? Karena setiap hari, day by day, saya memperhatikan cara ngegas papa saya kalau di depan rumah, cara masukin motornya di depan rumah atau masukin motor ke rumah, saya tahu. Jadi ketika motor itu datang, saya tahu itu motor papa saya. Ataupun saya tahu bahwa itu suaranya derap kaki papa saya saat berjalan. Saya tahu. Karena kenapa? Saya day by day selalu perhatikan setiap tingkah laku papa saya. Saya perhatikan setiap gaya papa saya. Kemanapun saya perhatikan. Apapun saya perhatikan. Sehingga saya tahu itu papa saya. Kalau engkau diciptakan Tuhan, engkau serupa dan segambar dengan Bapa yang menciptakanmu, engkau harus tahu mana itu Bapamu, mana itu Tuhan, mana itu Yesus, mana itu malaikat yang jatuh. Engkau harus tahu. Jadi saya mau katakan sekali lagi, pengenalan yang membedakan engkau tahu itu Tuhan, atau itu malaikat jatuh, atau iblis, atau apapun. Pengenalan, kedekatan, dan benar-benar tahu, memperhatikan Tuhan penciptamu yang setiap hari ada bersamamu. Maka engkau akan mengenal jauh lebih sungguh siapa itu Tuhan, siapa itu iblis. Thank you. Merasakan hadirat Tuhan, kita harus gimana, Pak? Oke, saat menyembah gak merasakan hadirat Tuhan, tentunya ada kesalahan. Ya, jadi misalkan gini, kalau kamu belajar, kamu sedang ujian, mungkin kamu menjawab sesuka kamu. Wah, misalnya jawaban pertama bla bla bla, jawaban kedua bla bla bla. Tapi yang menilai adalah orang-orang, gitu kan? Makanya saya mau katakan begini, yang menilai adalah Tuhan sendiri sebenarnya. Makanya kadang juga nggak bisa kalau misalnya ada tiba-tiba jemaat, oh nggak ada hadirat Tuhan. Kadang kita di Mesbah sendiri merasakan hadirat Tuhan. Nah itu kadang yang membuat kita tuh jadi bingung atau bagaimana. Nah saya mau katakan begini, saat engkau tahu ada sebuah hadirat, saat engkau tahu ada sebuah penyembahan yang mendatangkan sebuah gelora, passion, yang mendatangkan sebuah gelombang, mendatangkan sebuah atmosfer Tuhan yang saat itu ketika kamu menyembah Tuhan, kamu harus tahu itu. Nah terkadang buat setiap kita nggak mengerti akan hal itu, sehingga yang membuat kita maaf jadi biasa-biasa aja, flat, bosen. Kamu nggak bisa dan bingung harus ngapain. Nah kita perlu yang namanya sekali lagi pengertian. Saat engkau tahu engkau salah, saat engkau tahu ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang nggak benar atau bagaimana. Makanya saya pernah ketika itu saya mengalami sebuah masalah. Saya waktu mengendarai sebuah mobil, saya sempat yang namanya bertengkar dengan istri, malam bertengkar dengan istri, ya cukup luar biasa ketika itu. Di perjalanan pagi saya mau ibadah, tiba-tiba saya menangis gitu sambil saya berkata begini, Tuhan saya nggak kuat Tuhan saya nggak mampu Tuhan saya harus gimana saat saya harus menyembah Tuhan di ibadah.
saya nggak tahu apakah ibadah ketika itu eh, 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 akan menjadi luar biasa atau ketika itu menjadi hal yang salah. Karena kenapa? Saya mengalami sebuah masalah. Tapi saudara perlu tahu, kamu perlu tahu bahwa saat kita punya sebuah masalah, kita hadapkan dulu ke Tuhan, kita tahu bahwa kita salah. Kita ngomong, Tuhan mampukan saya, walaupun saya kadang gak mampu. Tuhan sanggupkan saya, walaupun saya tidak sanggup. Percaya saat di perjalananmu, Tuhan sedang memproses hatimu ketika itu. Tuhan sedang membuat hatimu back to worship, kembali ke sebuah penyembahan. Mungkin saat itu engkau mengalami masalah, tapi saat engkau berkata ke Tuhan, Tuhan ada yang salah, benarkan. Tuhan ada yang miss, benarkan sekali lagi. Saat engkau datang, saat engkau tahu bahwa engkau punya masalah, ada yang salah atau bagaimana, seketika itu juga dia akan merubah hal yang menurut kamu salah ketika itu. Yang menurut kamu tidak benar ketika itu. Dan saudara tahu, saat penyembahan saya kumandangkan di tengah masalah atau problem yang saya hadapi. Dan ketika itu juga ada orang yang berkata bahwa luar biasa Tuhan hadir di tengah penyembahanmu. Saya mau katakan bukan masalah salah dan benar. Tapi masalah engkau harus merespon hatinya Tuhan. Saat engkau ada di mezbah Tuhan, engkau bukan hal yang salah. Tapi engkau adalah orang-orang yang mau mengakui kesalahanmu saat engkau menyembah Tuhan. Jadi bukan masalah salah atau tidak salah. Tapi engkau yang mau mengakui setiap kesalahanmu dan mengakui setiap ketidakbenaranmu saat engkau datang ke sebuah mezbah Tuhan. Oke, sekarang gini, kalau kamu saya kasih tahu tempe tiap hari, apakah kamu tidak bosan gitu ya? Ya, kalau kamu saya kasih kangkung terus gitu kan tiap hari, pasti bosan. Nah, kalau saya mau katakan itu, kamu ada yang salah. Kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya bukan masalah salah atau tidak, tapi masalah kita mengakui kesalahan. Nah, untuk yang hal ini, saya mengakui bahwa itu ada yang salah. Kebosanan itu membuat kita itu tidak mengkreasi. Penyembah itu harus meng-create. Jadi saat engkau mengatakan how great is our God, engkau bukan seperti orang yang biasa mengatakan how great is our God. No. Tapi engkau sedang meng-create. Engkau sedang meng-create sesuatu. Engkau sedang meng-create penyembahan. Di situ engkau mengatakan how great is our God. Tuhan yang besar, Tuhan yang mengubah bangsaku. Engkau meng-create itu sehingga penyembahanmu bukan seperti itu aja. Sehingga penyembahanmu itu bukan seperti penyembahan yang biasa. Tapi penyembahanmu penyembahan yang mendatangkan sebuah perubahan. Itu yang membuat kadang orang itu menjadi bosan. Karena kenapa? Ya itu aja. Jadi beribu-ribu kali how great is our God, how great is our God. Tanpa sedikit pun engkau meng-create sebuah penyembahan. Engkau tidak menciptakan sebuah atmosfer perubahan, atmosfer keilahian, atmosfer keajaiban ketika engkau menyembah Tuhan. Jadi maaf, engkau sedang menyajikan cuma tahu tempe setiap minggu. Engkau sedang menyajikan kangkung bayam setiap minggu. Engkau sedang tidak menyediakan stik yang ketika itu dibutuhkan orang-orang di sekitarmu, Tuhanmu, yang ketika itu membutuhkan sebuah geloramu. Engkau cuma menyajikan tahu tempe untuk Tuhan yang engkau sembah. Maaf, engkau akan mengalami sebuah kebosanan. Engkau akan mengalami sebuah stuck. Karena setiap hari engkau tidak mencoba untuk merubah setiap penyembahanmu. Kalau saya misalnya masak nasi goreng, maaf nih saya masak nasi goreng, saya akan asal-asalan misalkan. Garamnya saya banyakin, micinnya saya dikitin, atau kecapnya saya banyakin. Yang ada saya akan merasakan nih, ini kok garamnya kebanyakan, kecapnya kedikitan. Engkau tahu bahwa ada yang salah saat engkau sedang menyajikan nasi goreng yang engkau buat gitu kan. Engkau tahu garamnya kebanyakan, micinnya kebanyakan juga. Engkau yang merasakan ketika itu.
Jadi saat engkau menyembah Tuhan, engkau harus merasakan begini. Wah, ini jemaat gak merasakan apa-apa. Tuhan adalah Tuhan tidak turun ketika itu. Engkau yang merasakan. Engkau harus tahu bahwa saya perlu merubah penyembahan ini. Saya harus perlu mengganti atau mengekspresikan penyembahan ini. Engkau yang ada di situ yang sedang memasak. Engkau yang saat itu sedang menyembah di situ. Engkau harus tahu mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang harus engkau tambahkan. Disitulah fungsi seorang worship leader. Dia harus mengerti mana yang harus dia lakukan, mana yang harus tidak dia lakukan. Terkadang juga banyak penyembah yang tiba-tiba pas selanjutnya bengong mau ngapain. Nah, itu yang perlu yang namanya kita create sebuah penyembahan. Sajikan sebuah penyembahan yang kau tahu engkau harus menambahkan garam yang cukup, engkau harus menambahkan micin yang cukup, engkau harus menambahkan air yang cukup, atau apapun engkau harus tahu karena engkau yang sedang meracik, engkau yang sedang menyembah di situ. Engkau harus tahu apa yang harus Tuhan sukakan, apa yang harus Tuhan lakukan di dalam setiap penyembahan saya, karena engkau yang sedang memimpin worship leader di situ. Makanya terkadang banyak orang yang bosan, banyak orang yang stuck, banyak orang yang flat karena dia tidak mencoba untuk mengubah sesuatu di dalam setiap penyembahannya. Dia tetap seperti yang biasa-biasa aja, campur aduk bodoh amat. Yang penting saya selesai hari itu menyembah Tuhan. Saya selesai hari itu worship leader. Tenang, selesai dapat PK atau bagian selesai. Tapi itu yang akan membuat engkau menjadi bosan. Tapi setiap engkau menyembah Tuhan setiap minggu ke minggu, engkau punya penyajian yang khusus, penyajian yang luar biasa, penyajian yang ketika itu mungkin orang-orang tidak akan pernah tahu, dan engkau bisa menyajikan yang terbaik saat engkau menyembah Tuhan. Maka disitulah akan terjadi sebuah cintamu, semangatmu, bahkan geloramu yang setiap minggu akan dirubahkan Tuhan menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah kekaguman, menjadi sebuah semangat saat engkau menyembah Tuhan dari minggu ke minggu. Thank you. Ini dari Jia nih. Kalau dulu kita berapa ya? Kayaknya sekarang udah down gitu, agak down. Caranya nge-backup gimana? Oke, balik lagi ke tadi ya. Saya mau katakan begini, bahwa dulu berapi-api, sekarang jadi nurun. Dulu semangat, sekarang jadi nurun. Itu wajar. Itu para worship leader, para penyembah pasti alamin, gitu kan. Tapi balik lagi ke cinta mula-mula. Engkau harus tahu bahwa gini. Kenapa setiap orang gampang musuhan, gampang bertengkar, gitu kan. Saya kalau misalnya bertengkar gitu kan, wah sebel banget hari itu, sebel banget gini. Tapi kembali lagi saat engkau tahu bahwa istrimu dulu itu orang yang sangat mencintaimu, suka duka bersama, makan sepiring berdua, jalan sama-sama, nenteng motor kehabisan bensin sama-sama, gitu kan. Engkau harus lihat cinta yang dulu pernah ada di hidup kita. Maka pertengkaran itu nggak akan lama. Karena kenapa? Engkau melihat bahwa ada orang yang dulu pernah sama-sama susah dengan saya. Ada orang yang dulu pernah sama-sama makan sepiring berdua karena nggak ada duit. Atau bagaimana? Engkau akan flashback kembali, mengagumi, mencintai, karena itu yang akan membuatmu kembali bersemangat. Saya mau katakan buat Gilbert ya, mungkin ya. Oke. Ingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan memberikan anugerah buat kamu. Waktu kamu sakit, kamu disembuhkan. Waktu kamu susah, Tuhan yang hiburkan. Waktu kamu dalam problem, Tuhan yang pulihkan semuanya. Ingat bahwa
perjalananmu bersama Tuhan, itu yang menjadi momen-momen kamu bisa bangkit kembali, semangat kembali. Jangan lihat sebuah perkara-perkara yang menjatuhkanmu. Jangan melihat sebuah masalah-masalah yang membuat kamu down. Jangan melihat sebuah apapun yang membuat kamu jadi jauh dari Tuhan. Tapi lihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Kembali ingat itu. Saya setelah mengalami pertengkaran dengan istri, saya ingat flashback bahwa dia orang yang sangat mencintai saya sampai saat ini. Maka cinta itu timbul kembali, semangat itu timbul kembali, sayang itu timbul kembali. Jadi saya mau katakan buat Gilbert, terus ingat Tuhan, terus lihat Tuhan. Jangan lihat masalah, jangan lihat problem, jangan lihat apapun, tapi ingat kebaikan Tuhan yang membuat kamu semangat kembali, yang membuat kamu